Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat direktori dengan mkdir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ls secara luas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah direktori dengan menggunakan terminal atau CLI. Walaupun bisa saja kita membuat sebuah folder atau direktori dengan menggunakan GUI, klik kanan kemudian klik new folder. Kita tinggal mengetikkan nama dari direktori yang akan dibuat. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah folder atau direktori dengan menggunakan terminal atau CLI. Baiklah, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat direktori atau folder menggunakan terminal CLI. Silakan terlebih dahulu nyalakan virtual machine Linux Debian servernya, lalu kemudian kita buka terminalnya. Nah, untuk membuat direktori kita bisa mengetikkan perintah dir atau mkdir, lalu kemudian ketikkan nama direktori yang akan dibuatnya, misalnya dir A. Lalu kemudian untuk mengeceknya kita ketikkan ls. Nah, bisa kita lihat ada penambahan satu direktori baru, yaitu yang namanya dir A. Selanjutnya kita coba membuat lebih dari satu direktori atau folder secara bersamaan. Kita ketikkan instruksi mkdir, kemudian kita ketikkan dir B spasi dir C spasi dir D. Nah, tiap folder atau direktori yang dibatasi dengan tanda spasi ini berarti tiap spasi akan dianggap sebagai direktori baru. Lalu kemudian kita cek, kita ketikkan ls. Nah, bisa kita lihat di sini ada penambahan direktori baru, yaitu dir B, dir C, dir D. Nah, untuk yang berwarna biru ini direktori, kalau yang warna hitam ini adalah sebuah file. Lalu kemudian berikutnya kita cek dengan menggunakan ls -l. Nah, maka di sana bisa kita lihat dir A, dir B, dir C, dan dir D ini berupa direktori karena diawali dengan huruf D di sebelah sini. Sedangkan untuk yang min ini adalah sebuah file. Lalu kemudian selanjutnya misalkan kita akan membuat sebuah direktori di dalam direktori, anggap saja kita akan membuat direktori di dalam direktori desktop. Maka kita akan ketikkan perintah mkdir desktop. Kita ketikkan nama direktorinya misalnya dir E. Maka dir E ini nanti akan dibuat di dalam direktori desktop. Kita cek dengan mengetikkan ls. Nah, kalau menggunakan ls seperti ini, ls yang biasa, maka tidak akan terlihat dir E pada current directory. Di sini tidak terdapat dir E, tidak terlihat ya. Atau tidak terlihat pada directory /home/debian. Untuk itu, kita akan mengeceknya menggunakan perintah ls -r. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dir E dibuat di dalam direktori desktop. Jadi, kita tidak perlu masuk ke direktori desktop untuk melihat isi dari direktori desktop ini. Lalu kemudian untuk contoh kasus lainnya, misalnya kita akan membuat direktori percabangan. Misal kita akan membuat /home, kemudian /user, user komputernya namanya Debian. Lalu kemudian di dalamnya terdapat direktori app, direktori G, dan direktori H. Nah, ini artinya dir H dibuat di dalam dir G, lalu kemudian dir G dibuat di dalam dir app, dan dir app dibuat di user Debian. Kita coba ketikkan perintahnya mkdir. Karena posisi kita sedang berada di home Debian, maka langsung saja kita ketikkan
Kita tidak perlu lagi mengetik home/debian, kita ketikkan langsung dir app/dir/g/dir h. Kemudian enter. Nah, di sini ada notifikasi bahwa tidak bisa membuat direktori dir app, dir g, dan dir h karena tidak terdapat atau belum terdapat dir g atau dir app-nya. Nah, untuk itu kita perlu membuat terlebih dahulu dir app dan dir g-nya. Kita buat direktori app terlebih dahulu, kemudian direktori G, lalu kemudian direktori H, direktori app, direktori G, direktori H. Nah, jadi instruksinya harus dibuat berurut seperti ini ya. Artinya dir H dibuat setelah dir G, lalu kemudian dir G dibuat setelah dir app. Lalu kita cek dengan mengetikkan ls. Nah, di sini sudah muncul dir app-nya ya. Lalu kemudian untuk mengecek atau melihat isi dari direktori app, kita ketikkan ls -r dir app. Lalu kemudian ada cara lain untuk membuat direktori percabangan, yaitu dengan menggunakan -p. Misalnya untuk kasusnya masih sama, kita akan membuat direktori percabangan langsung 3 direktori, misalnya direktori I, direktori J, dan direktori K. Maka kita ketikkan perintah mkdir -p, lalu kemudian kita ketikkan dir I untuk direktori I, dir J, lalu kemudian dir K. Nah, cara ini berbeda dengan cara sebelumnya. Kalau cara sebelumnya, dir K ini tidak bisa dibuat sebelum ada dir J. Dir J ini tidak bisa dibuat sebelum ada dir I. Nah, dengan perintah -p ini, maka direktori yang akan dibuat akan langsung dibuatkan semuanya. Kita ketikkan enter. Kemudian kita cek, kita ketikkan ls. Nah, di sini sudah terdapat direktori I. Nah, untuk melihat isi dari direktori I, kita ketikkan ls -r spasi dir I. Nah, bisa kita lihat di sini di direktori dir I terdapat direktori J, kemudian di direktori I dan direktori J terdapat dir K, lalu kemudian di sini direktori I, direktori J, dan direktori K masih kosong, belum ada isi direktorinya. Baiklah, kita review. Untuk pertemuan kali ini kita sudah mempelajari perintah mkdir dir A, artinya perintah untuk membuat direktori A. Lalu kemudian mkdir dir B, dir C, dir D. Ini perintah untuk membuat direktori lebih dari 1. Lalu kemudian mkdir desktop, dir E. Ini instruksi untuk membuat direktori di dalam direktori. Lalu kemudian mkdir dir app, dir G, dir H, yaitu instruksi untuk membuat direktori dengan subnya tetapi dengan percabangan satu-satu. Jadi dir H ini bisa dibuat apabila sudah ada dir G, lalu kemudian dir G ini bisa dibuat apabila ada dir app. Lalu kemudian yang terakhir mkdir -p, dir I, dir J, dir K. Nah, ini adalah instruksi untuk membuat direktori dengan subnya, yaitu dengan percabangan secara langsung. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.